Babak 768, yang jasmani. Serangan balik. Wang Lin tidak pernah berharap pembalasan ilahi turun seperti hari ini. Dia melihat guntur 7 warna yang mengembun di dalam awan. Dari semua pembalasan ilahi yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, dan mengandung kekuatan surga yang kuat. Di bawah tekanan, suara berderak datang dari pecahan di bawah Wang Lin. Tapi pecahan itu runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, tetapi semakin menyusut, semakin buruk daya tahannya. Mata Wang Lin bersinar terang dan sejumlah besar energi asal melonjak ke seluruh tubuhnya. Tidak hanya jantungnya berdebar kencang, namun getaran dari jiwa asalnya membuat siklus energi asal di dalam tubuhnya semakin cepat. Perasaan kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Dia tidak pernah bisa mengendalikan perasaan ini sebelumnya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan. Dia akhirnya merasakan perasaan meremehkan dunia dengan dingin setelah mendapatkan kendali atas kekuatan dunia. Dia dapat dengan jelas merasakan kultivasinya sendiri menembus batas kultivasi langkah pertama. Dia telah menembus puncak tahap akhir ascendan dan mencapai tahap ilusoriin. Pembalasan ilahi, jadilah sedikit lebih agresif. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepat mengembun dan melepaskan sinar 7 warna. Itu mengeluarkan suara aneh dan kemudian tiba-tiba turun. Suara itu seperti suara setan yang dapat mempengaruhi hati seseorang. Sosok familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tapi matanya masih tenang. Petir 7 warna turun dengan suara gemuruh. Seolah-olah ia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya saat ia turun menuju Wang Lin seperti orang gila dari langit. Dalam sekejap, guntur mendarat di tubuhnya. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh pecahan dan menggantikan segalanya. Saat kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin langsung terjatuh ke tanah. Tubuhnya ditekan jauh ke dalam tanah. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung dengan kekuatan pembalasan ilahi. Datang lagi. Tubuh Wang Lin terlempar ke udara. Guntur menjalar ke seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ini dia seperti iblis surgawi. Kekuatan surga tidak bisa dilawan. Pada saat ini, semua awan di sekitar pecahan itu menjadi marah. Awan bergolak dan petir 7 warna jatuh seperti hujan menuju Wang Lin. Bahkan pecahannya pun ditelan oleh hujan petir ini. Raungan menggelegar adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin berada di neraka guntur. Guntur 7 warna ada di mana-mana. Fragmen itu semakin hancur hingga hanya tersisa sekitar 10.000 kaki. Seolah-olah Wang Lin berada di dalam tungku surga saat sambaran petir terus menimpanya. Banyak retakan muncul di sekujur tubuh Wang Lin dan menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuh darah yang memasuki tubuhnya telah benar-benar runtuh dan melepaskan energi asal yang tak terhitung jumlahnya di dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat sekali lagi muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan budidayanya mulai meningkat sekali lagi. Dari yin ilusi yang stabil ke puncak tahap ilusi yin, dan itu masih terus menanjak. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap korporeal yang masih ada sedikit yang hilang. Mata Wang Lin berbinar. Tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tidak ada lagi. Namun, masih banyak energi dari lelaki tua misterius itu.
Wang Lin merasa jika dia tidak menyingkirkan ini, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Matanya dipenuhi ketegasan. Jalur kultivasinya penuh dengan bahaya. Kekayaan hanya bisa didapat jika seseorang mengambil resiko. Saat ini hanya ada satu jalan yang harus diambil. Wang Lin terbang ke udara dan menembak ke arah awan di langit seperti anak panah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melakukan serangan balik secara aktif. Dia tidak secara pasif menderita hukuman ilahi, tetapi menyerangnya. Dia bergegas langsung ke awan, membuka tangannya, dan tanpa ampun menarik napas. Pada saat ini, auman datang dari awan yang sangat dekat dengan auman binatang buas. Dalam sekejap, semua awan berkumpul dan semua guntur di dalamnya mendarat di Wang Lin seperti orang gila. Wang Lin tertawa terbahak-bahak saat jiwa asalnya menyebar dan menutupi tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dengan cepat berpindah melalui jiwa aslinya, dan di bawah pemboman guntur yang tak ada habisnya, ia melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan, peluang terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak ia mulai berkultivasi, selain, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga. Tingkat kultivasinya naik gila-gilaan tanpa akhir saat dia melahap awan. Saat ini, Wang Lin melupakan awan dan energi dari orang tua itu. Dia membuka mulutnya dan melahap seteguk besar awan. Saat dia terus menyerapnya, awan perlahan menyusut dan tidak lagi padat. Mereka menjadi cukup kurus sehingga bahkan leluhur darah dapat melihat Wang Lin dengan jelas. Leluhur darah menghirup udara dingin saat dia menatap Wang Lin. Melihat Wang Lin benar-benar menelan awan, dia hampir tidak bisa mempejai matanya dan bergumam, "Orang gila, Wang Lin ini orang gila." Tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk melakukan pembalasan ilahi. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Mata leluhur darah berbinar dan dia segera bergegas maju. Setelah sangat lemah, dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang satu langkah dari tahap nirvana skrier. Namun, dia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di dalam awan. Pada saat ini di dalam awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis datang ke arahnya. Matanya menjadi dingin dan langsung melihat bayangan darah menuju ke arahnya melalui awan. Leluhur darah. Wang Lin mencibir saat dia mundur kembali ke awan. Leluhur darah memperlihatkan ekspresi suram di luar awan dan mengatupkan giginya sebelum menyerbu masuk. Saat dia masuk, dia merasakan kekuatan-kekuatan surga. Dia tidak memiliki jiwa asal naga guntur kuno seperti Wang Lin dan budidayanya sangat lemah. Saat menghadapi pembalasan ilahi ini, dia merasa kagum. Namun, saat ini tidak ada perasaan yang bisa mengalahkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin. Dia mendengus dingin saat dia maju ke depan. Sesaat kemudian, dia melihat Wang Lin disambar petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan. Seolah-olah dia melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti dia tidak melihat seseorang kecuali naga petir. Saat Wang Lin menatap leluhur darah yang masuk, dia mengangkat tangannya dan menebangnya. Potongan surgawi segera ditembakkan dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah keluar dan bertabrakan dengan potongan surgawi sebelum segera runtuh. Leluhur darah mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika tingkat kultivasinya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu.
Dia akan menggunakan mantra lain ketika dia melihat Wang Lin mundur ke awan sekali lagi. Wang Lin juga menggunakan Heavenly Chops tanpa peduli dengan mengorbankan energi asal. Saat ini, Wang Lin memiliki terlalu banyak energi asal di dalam tubuhnya. The Heavenly Chops bagaikan bilah hukum yang menembus awan menuju leluhur darah. Leluhur darah mendengus dingin dan tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya darah yang menciptakan rune dan kemudian semuanya runtuh dalam sekejap. Hal ini sebenarnya membuat semua awan di sekelilingnya kembali naik setinggi 10 kaki. Mata Wang Lin tenang saat dia bersembunyi di balik awan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melahap awan dalam jumlah besar, menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari lelaki tua itu menghilang dengan cepat. Leluhur darah mengunci Wang Lin saat dia menyerang. Dua bola darah terbentuk di tangannya dan kemudian dia langsung menyerang Wang Lin. Dia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia merasakan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama hal itu berlangsung, semakin dia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan pembalasan ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit dicapai, karena tingkat kultivasinya masih lebih tinggi. Namun, di dalam awan retribusi ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin seperti ikan di air. Energi dari lelaki tua misterius itu meniadakan semua guntur yang memasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga gelombang energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di dalam awan ini. Menghadapi kejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak menembus awan sambil terus-menerus menyerap guntur dan melahap awan. Awan berangsur-angsur mengecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Energi dari lelaki tua itu telah hilang sepenuhnya, jadi tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah pengaruh energi asal yang kuat, tingkat budidaya Wang Lin meningkat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia menerobos puncak tahap ilusori yin dan memasuki tahap korporeal yang. Ini tidak berakhir di sini. Ketika energi asal diserap oleh jiwa asalnya dan semua energi spiritual surgawi menghilang dari tubuhnya, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Dia beralih dari baru saja memasuki tahap korporeal yang menjadi stabil di dalamnya. Perubahan pada tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah drastis. Dia bahkan merasakan kulit kepalanya sedikit kesemutan. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Jika aku membiarkannya melanjutkan, dia mungkin akan mencapai tahap awal nirvana skrier. Mata leluhur darah memerah. Ketika dia menyaksikan pembalasan ilahi, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan sekarang telah membentuk daging. Perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya memenuhi tubuh Wang Lin. Matanya bersinar seperti obor dan dia merasa seperti dia memiliki kendali atas dunia. Dia menarik napas dalam-dalam saat leluhur darah mendekat. Dia kemudian meletakkan jarinya di antara alisnya, membiarkan jiwa asalnya keluar. Tubuhnya jatuh dari awan tetapi dipandu oleh mantra. Setelah tubuhnya mendarat, ia langsung duduk untuk bercocok tanam. Setelah keluar dari tubuhnya, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur kuno yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dia tampak sangat mengejutkan di dalam awan retribusi ilahi. Leluhur darah, karena kamu menyerahkan dirimu kepadaku, maka kamu sebaiknya mengabulkan permintaanku.
Bab 769. Keyakinan, naga petir kuno lahir dari guntur. Saat ini ia berkedip-kedip di dalam awan retribusi ilahi. Pikirannya bergema di area tersebut seperti guntur. Mata leluhur darah tiba-tiba melebar. Pada saat jiwa asal Wang Lin bergerak, semua awan bersiul dan kekuatan pembalasan ilahi menyebar. Tak lama setelah itu, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin muncul dari awan dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti setelahnya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi leluhur darah tampak suram saat dia dengan cepat mundur. Dia melemparkan 2 bola darah di tangannya dan berteriak, "Ledakan darah." Dengan keras, bola darah meledak dan kekuatan yang kuat menyebar. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin segera menghilang. Namun, leluhur darah tidak bersantai sama sekali dan menjadi lebih berhati-hati. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di mana jiwa asal Wang Lin menghilang. Mereka menghujani leluhur darah dengan gila-gilaan dari segala arah. Kamu ingin mendapatkan tubuh darahku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata leluhur darah menyipit saat tangannya membentuk segel dan cahaya darah menutupi tubuhnya. Hujan guntur tidak menyerbu ke dalam cahaya darah tetapi berputar mengelilinginya. Leluhur darah terkejut. Ekspresinya berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Guntur pembalasan ilahi yang mengejar Wang Lin sekarang turun dengan gila-gilaan menuju leluhur darah. Wang Lin. Leluhur darah mengatupkan giginya saat cahaya darah bersinar terang dan segera mendorong jiwa asal Wang Lin kembali. Namun, selama proses ini, petir retribusi ilahi terus turun. Mereka melewati jiwa asal Wang Lin dan langsung mendarat di leluhur darah. Dia segera mundur dan ingin meninggalkan awan pembalasan ilahi ini. Leluhur darah senior, planet darahmu telah hancur, dan bahkan selirmu, Zixin, telah mati setelah mengkhianatimu. Perasaan ilahi Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi lebih suram. Juga, paviliun darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin terdengar dari kehampaan. Kamu di sini membunuhku? Tapi aku ingin tahu apakah kamu tahu bahwa ketika putrimu Yao Qikui kembali ke planet darah dia akan menjadi seperti domba yang berjalan ke rahang harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun tidur, dia belum melihat jejak Yao Qikui. Tidak mungkin melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Qikui telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Kata-kata Wang Lin seperti pembalasan ilahi yang tak terlihat yang mendarat di hati leluhur darah. Jiwa asalnya juga telah rusak dari sebelumnya, jadi dalam kondisi tidak stabil ini, dia terkejut. Yao Qikui adalah kelemahannya. Wang Lin. Saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekelilingnya mulai berkedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Sebuah tawa bergema dan kemudian kekosongan di mana jiwa asal Wang Lin berada segera berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur menyerbu ke arah leluhur darah dari segala arah seperti orang gila. Mereka menembus cahaya berwarna darah dan langsung masuk ke tubuh leluhur darah. Pada saat ini, pembalasan ilahi turun dengan gila-gilaan, dan bahkan ada petir 7 warna yang tercampur. Jiwa asal leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan ingin segera keluar. Namun, jiwa asal Wang Lin kini berada di dalam tubuhnya, dan itu telah memulai pertarungan hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya,
Jiwa asal leluhur darah bukanlah miliknya yang lemah. Namun, setengah dari jiwa asalnya diambil oleh lelaki tua misterius itu. Kemudian dia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari jiwa Wang Lin. Namun, jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal dan dia baru saja mencapai tahap korporeal yang. Tapi bagian terpentingnya adalah Wang Lin tidak berusaha mengambil alih tubuh leluhur darah. Dia hanya fokus menjerat leluhur darah untuk mencegah leluhur darah meninggalkan awan. Hal ini memungkinkan dia untuk melakukan pertarungan yang seimbang. Leluhur darah harus mati. Jika orang ini tidak mati, maka orang yang akan mati adalah dia. Wang Lin memahami hal ini dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia bersedia menjaga leluhur darah tetap berada di dalam awan dengan cara apapun, untuk membunuhnya menggunakan kekuatan pembalasan ilahi. Namun, pembalasan ilahi akan segera menghilang dan tidak sekuat sebelumnya. Namun, setiap sambaran petir yang menimpa leluhur darah membuatnya menggigil. Setengah dari kekuatan tirani retribusi ilahi akan merusaknya dan separuh lainnya akan diserap oleh Wang Lin. Gemuruh guntur terus turun dan awan dengan cepat menghilang. Kekuatan dahsyat mulai terbentuk di dalam awan yang menghilang. Saat sambaran petir terakhir terbentuk, ia segera menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah murka terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian segera memenuhi leluhur darah. Dia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tidak bisa lari sama sekali. Dia membuat keputusan yang kejam sambil menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Segel darah. Darah dengan cepat membentuk segel besar yang jatuh ke tubuhnya seperti jaring. Saat jaring jatuh, ada kilatan cahaya merah dari antara alis leluhur darah. Jiwa asalnya keluar dan dalam sekejap muncul di luar awan. Wang Lin, aku menyerahkan tubuh darah ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan segel itu, jadi tahanlah sendiri pembalasan ilahi. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan saat dia bergegas keluar, tapi dia tidak menoleh ke belakang saat dia dengan cepat berlari. Kali ini dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia kehilangan lebih dari separuh jiwa asalnya dan kehilangan tubuhnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asalnya yang hancur dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan merasa menyesal. Jika dia menyetujui janji Wang Lin, dia bisa menyelamatkan Yao Qikui dan tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, saat ini semuanya sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah dengan segel darah, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif ketika retribusi ilahi mendarat. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh area. Segel darahnya rusak dan tubuh leluhur darah hancur berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar, lalu dia berubah menjadi naga guntur kuno dan meraung ke langit. Awan itu benar-benar hilang dan pembalasan ilahi pun lenyap. Jiwa asal Wang Lin membawa tubuh leluhur darah kembali ke pecahannya. Fragmen ini sekarang lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Itu tidak lagi terlihat seperti sebuah pecahan, itu lebih seperti sebuah perangko besar. Ketika energi asalnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan aura kuat membengkak di dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan tubuh darahnya. Pada saat yang sama, dia melihat stempel di bawahnya. Matanya berbinar dan dia menyentuh tanah dengan tangannya. Fragmen itu langsung bergetar,
lalu mulai menyusut hingga seukuran sebutir pasir dan dimakan oleh Wang Lin. Dia kemudian terbang ke dalam kehampaan sambil tertawa. Pada saat ini, Wang Lin berada di tahap korporeal yang, meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Tubuhnya dipenuhi energi asal, namun sebagian besar belum terserap. Begitu dia menyerapnya, dia akan segera berada di puncak tahap korporeal yang dan semakin dekat untuk menjadi kultivator langkah kedua yang sesungguhnya. Selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Wang Lin di alam surgawi guntur. Saat ini dia, dengan mantra dan harta magisnya, seperti fragmen alam surgawi dan nada binatang, meskipun dia mungkin tidak bisa menang ketika dia bertemu seseorang yang baru saja memasuki langkah kedua, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung. Tekanan untuk melarikan diri dari Alliance Star System ke Alhaven Star System menghilang sepenuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia dengan cepat pergi ke tempat di mana leluhur darah lari. Basmi akarnya agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Mata Wang Lin berbinar. Budidaya korporeal yangnya diaktifkan dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti meteor yang menerobos kehampaan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Keyakinan seperti ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Ini adalah keyakinan dari seseorang yang merupakan seorang kultivator yang menentang surga. Ternyata bahkan para penggarap kuat seperti leluhur darah, yang maha melihat, Ling Tianhou, dan lainnya tak terkalahkan. Tatapan Wang Lin tegas dan dia menyeringai. Bahkan Olsir tidak dapat membayangkan bahwa muridnya dari planet semi terbuang akan memaksa leluhur darah menjadi seperti itu karena serangkaian peluang. Namun, seseorang mungkin telah membantuku, jika tidak, leluhur darah tidak akan selemah dia ketika aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit, keraguan ini masih ada di hatinya. Pada saat ini pada sebuah fragmen di depan Wang Lin, Li Yuan melarikan diri dengan ekspresi pucat. Lengan kanannya hilang dan darah merembes keluar. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, yang paling mengejutkan adalah di perutnya. Bahkan jiwa asalnya pun terluka dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kalau bukan karena mantra keluarganya, dia pasti sudah mati. Aura kematian memenuhi tubuh Li Yuan. Dia mengungkapkan senyuman pahit dan ekspresi enggan. Dia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang melanggar batasan. Dia juga telah membantu Wang Lin dan menggunakan pembatasan jantungnya, dan jantungnya masih belum pulih. Kecuali dia bisa membuat jarak, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi yang dapat memiliki cermin kuno yang dapat mendobrak batasan. Jika keluarga Liku masih kuat, orang-orang ini hanya akan menjadi badut. Tapi sekarang, sayangnya, saudara Su, aku tidak akan bisa memenuhi janjiku untuk memberimu hati pembatas. Ini bukan keinginanku. Sepupu, orang ini pasti memiliki banyak harta, dan mereka sangat kuat. Saya sangat menyukai pedang surgawi ini. Di belakang Li Yuan ada 3 orang yang dengan santai mengejarnya. Di antara ketiga orang tersebut terdapat 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya mengandung pesona yang memikat. Dia saat ini memegang salah satu pedang surgawi yang diperoleh Li Yuan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua laki-laki itu, satu muda dan satu tua. Yang lebih muda tersenyum ketika dia memandangnya dan dengan tenang berkata, orang ini masih memiliki 8 lagi. Karena saudari junior Xia menyukainya,
Begitu aku mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, aku akan menghadiahkan semuanya padamu. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir ascendan, tetapi kultivasi orang tua itu tidak sederhana. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengetahui bahwa lelaki tua ini berada di puncak tahap ilusori yin. Bab 770. Keluarga Yao. 1. Dalam kehampaan, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia semakin akrab dengan budidaya korporeal yang miliknya. Energi asal di dalam tubuhnya padat, dan saat energi itu berputar di dalam tubuhnya, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setiap langkah yang diambilnya akan mengandung energi asal, membuatnya merasa seperti sedang menerobos ruang angkasa. Ini jauh berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Wang Lin agak tidak terkoordinasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bahkan samar-samar merasa telah menyatu dengan dunia. Selama dia bertekad, dia akan mampu mencapainya. Perasaan ini menjadi semakin kuat hingga sebuah dorongan muncul di hatinya. Pada akhirnya, dorongan ini menjadi semakin kuat. Dia melihat kehampaan dan merasa seolah-olah dia benar-benar akan menyatu dengan dunia. Seolah-olah kehampaan di dunia adalah tubuhnya, tapi perasaan ini agak tidak masuk akal. Pikiran tenang dan intelektual Wang Lin mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, tetapi perasaan dari tubuh dan jiwa asalnya terasa begitu nyata. Matanya berbinar, dan setelah merenung sejenak, Wang Lin melepaskan alasannya. Dia menutup matanya dan menggunakan perasaan dari jiwa asalnya untuk mengambil langkah. Saat dia mengambil langkah ini, kehampaan tiba-tiba bergetar. Seolah-olah kekosongan itu adalah genangan air, dan langkah Wang Lin telah menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh kolam ini. Pada saat yang sama, energi asal Wang Lin mulai berputar. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai menyatu dengan dunia, membentuk hubungan misterius. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin menghilang. Ada mantra yang lebih cepat daripada gerakan instan pada tahap Naschen Soul, mantra yang melampaui teleportasi pada tahap ascendan, dan ada teknik menggunakan teleportasi yang lebih besar yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Namun, mantra ini bahkan lebih cepat. Mantra ini disebut spatial bending. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap kuno setelah mereka membentuk jiwa asal mereka. Di dunia kultivasi saat ini, hanya mereka yang berada pada tahap nirvana skrier yang dapat menggunakan mantra asal ini. Tidak semua kultivator langkah kedua bisa memahami mantra ini. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat tapi dengan pemahaman seseorang tentang energi asal. Leluhur darah dengan cepat melarikan diri beberapa kilometer dari tempat Wang Lin menghilang. Tingkat budidayanya telah dikurangi ke tahap korporeal yang, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak mantra. Saat ini, jiwa asalnya juga rusak, membuatnya semakin lemah. Wang Lin, setelah aku pulih, aku bersumpah akan membunuhmu. Leluhur darah bergerak sangat cepat dan seperti bayangan saat dia terbang melewati kehampaan. Setelah sekian lama, dia akhirnya santai dan bergumam, bocah Wang Lin itu seharusnya tidak bisa mengejarku sekarang. Saya berpikir untuk mencari tempat dan menggunakan metode rahasia untuk memulihkan kultivasi saya kembali ke tahap nirvana skrier sesegera mungkin. Setelah merenung sejenak, leluhur darah mengambil keputusan. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia mulai melarikan diri lagi tanpa ragu-ragu. Ada riak di belakangnya dan sosok Wang Lin keluar.
Saat kaki kanan Wang Lin mendarat, matanya terbuka. Di kejauhan, leluhur darah hampir kehilangan akal sehatnya dan sangat terkejut. Pembengkokan spasial. Orang ini belum mencapai tahap nirvana skrier. Bagaimana dia bisa menggunakan mantra yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap langkah kedua? Mustahil. Leluhur darah dengan cepat melarikan diri dan merasakan kepahitan di hatinya. Sering dikatakan bahwa mereka yang dapat melewati tahap yin dan yang dalam satu langkah seringkali akan berada di puncak langkah kedua. Mungkinkah ini benar? Leluhur darah terkejut dengan hal ini. Bahkan sebelum tingkat kultivasinya turun, dia hanya berhasil menyentuh ujung mantra yang tidak bisa dipelajari dan hanya dipahami ini. Sejauh yang dia tahu, bahkan Ling Tianhou tidak sepenuhnya memahami mantra ini. Bagi orang-orang seperti mereka, mantra ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan mantra langkah ketiga. Pertama kali leluhur darah merasakan sedikit ketakutan terhadap Wang Lin. Ketakutan ini datang dari apa yang dilihatnya secara pribadi. Dia secara pribadi menyaksikan perubahan yang terjadi pada Wang Lin. Dia menyaksikan Wang Lin beralih dari seorang kultivator ascendan tahap akhir ke tahap Wang Lin saat ini. Bocah cilik ini pasti beruntung. Ya, dia pasti beruntung bisa menggunakan spatial bending. Leluhur darah merasa sangat pahit. Dia bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Saat Wang Lin membuka matanya, mereka mengungkapkan kejelasan. Dia masih agak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Baginya, rasanya seperti baru saja mengangkat kaki kanannya lalu mendarat. Namun, selama proses ini, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam perjalanan waktu dan segala sesuatu telah berlalu begitu saja. Ketika kakinya mendarat, dia ada di sini, dan di hadapannya ada leluhur darah yang dia kejar. Perasaan ilahiku bahkan tidak terkunci padanya, aku hanya memiliki niat untuk membunuhnya. Namun secara misterius aku melintasi jarak yang tak terukur untuk mencapai sini. Wang Lin tidak mengejar sosok leluhur darah yang menghilang. Dia diam-diam merenungkan perasaan yang dia rasakan sebelumnya. Dibandingkan mengejar leluhur darah, Wang Lin tahu bahwa memahami ini lebih berharga. Waktu sepertinya berjalan sangat lambat, tapi rasanya juga mulai bergerak sangat cepat. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan. Dia melihat ke bawah pada kekosongan saat dia mengangkat akar kanannya dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, riak itu muncul sekali lagi, namun tubuhnya masih di sana. Perasaan tubuhnya menyatu dengan dunia tidak muncul. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah di mana leluhur darah berlari dan mulai mengejar. Mengejar leluhur darah hanyalah satu alasan, tetapi pada saat ini, lebih penting bagi Wang Lin untuk mendapatkan perasaan menyatu dengan dunia. Ketika Wang Lin memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Jika aku bisa menguasai mantra semacam itu, bukankah itu berarti, aku akan menjadi tidak terlihat dan tidak berbentuk? Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, dia bergerak semakin cepat hingga dia seperti seberkas cahaya yang melintas. Perasaan berintegrasi dengan dunia sekali lagi muncul di hati Wang Lin. Dia menekan kegembiraannya dan mulai memahaminya. Namun, perasaan seperti ini sangat halus dan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Saat perasaan itu mulai menghilang, Wang Lin menghela nafas. Leluhur darah muncul di benaknya dan dengan satu langkah dia menghilang. Leluhur darah yang melarikan diri merasakan kegelisahan di hatinya.
Perasaan ini tidak sekuat itu bahkan ketika dia menghadapi leluhur keluarga Yao. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia mundur tanpa berpikir. Namun, pada saat ini, bayangan cambuk datang dari kehampaan dan tanpa ampun menyerang ke arahnya. Tangan leluhur darah membentuk segel untuk menciptakan sinar cahaya darah yang bertabrakan dengan cambuk, lalu dia dengan cepat mundur. Riak muncul di belakang cambuk dan kemudian Wang Lin keluar dari dalam. Hati leluhur darah bergetar hebat. Pemandangan di hadapannya telah mengguncang pandangan dunianya. Setelah melihat Wang Lin menggunakan spatial bending 2 kali berturut-turut, dia tidak lagi bisa membohongi dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Setelah Wang Lin muncul, dia menyerang ke depan dan jarinya menunjuk ke langit. Sebuah sungai bawah tanah tiba-tiba muncul, dan sungai itu dipenuhi dengan ratapan tajam dan penuh kebencian yang bergema melintasi kehampaan. Sungai dunia bawah ini berbeda dari sebelumnya. Sungai dunia bawah saat ini dipenuhi dengan energi asal. Jelas bahwa ketika Wang Lin tumbuh lebih kuat, mantra ini pun akan berubah secara mendasar. Wang Lin dengan dingin menatap leluhur darah dan dengan lembut berkata, asal energi sungai bawah tanah. Dalam sekejap, sungai dunia bawah bergetar dan mulai memanjang tanpa batas seolah-olah akan menggantikan dunia. Itu mencakup segalanya, termasuk Wang Lin dan leluhur darah. Energi asal yang tak terbatas memenuhi dunia dan jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul sebelum mereka semua menyerang leluhur darah dari segala arah. Ekspresi leluhur darah sangat suram. Saat ini dia hanyalah jiwa asal dan sangat lemah. Sungai dunia bawah ini membuatnya semakin lemah, tetapi leluhur darah tetaplah leluhur darah. Bahkan sekarang, akan sulit bagi Wang Lin untuk membunuhnya. Meski dikelilingi oleh sungai dunia bawah, wajahnya menunjukkan kilatan kekuatan. Kedua tangannya membentuk segel dan tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Transformasi darah. Jiwa asal leluhur darah berubah dan dalam sekejap berubah menjadi cakar darah raksasa yang melesat langsung ke arah Wang Lin. Dengan satu gesekan, 5 retakan menyerang Wang Lin seperti naga yang mengaum. Saat retakan ditutup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia menamparkan retakan tersebut, menyebabkan ledakan. Wang Lin mundur dari sungai dunia bawah dan berteriak, sungai dunia bawah, jiwa padat. Roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya memadat dan energi asal memenuhi mereka, membuat mereka semakin ganas. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya mengambil bentuk Yao Qikue sebelum mereka menyerang leluhur darah. Leluhur darah menjerit saat dia berbalik dan menyapu ke belakang seolah dia ingin menghancurkan sungai bawah tanah ini. Adapun jiwa-jiwa yang tampak seperti Yao Qikue, meskipun dia tahu itu palsu, dia tidak mau menyerang. Berkat kekuatan cakarnya, dia mampu membuka celah di sungai dunia bawah dan menyerang, tapi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk Yao Qikue menghalanginya. Leluhur darah menjerit sedih. Wajahnya dipenuhi dengan tekad dan dia mengusap cakar darahnya. Yao Qikue yang tak terhitung jumlahnya pingsan sambil mengeluarkan tangisan yang sangat sedih dan nyata yang terdengar di telinga leluhur darah. Hal ini menyebabkan pikirannya yang sudah terluka bergetar. Sungai dunia bawah mulai runtuh karena serangan leluhur darah dan jaraknya semakin besar. Akhirnya, leluhur darah melontarkan kebencian yang tak terkatakan. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Setelah bergegas keluar,
Meskipun leluhur darah itu galak, hatinya terasa lelah. Jeritan sedih Yao Qikue terus bergema di benaknya seolah-olah tidak akan pernah hilang. Saat dia menyerang, Wang Lin tiba di hadapannya dengan bendera jiwa di tangannya. Awan hitam keluar dari bendera jiwa dan segera mengelilingi leluhur darah saat dia bergegas keluar. Cambuk karma memasuki awan hitam dan suara cambuk terus bergema. Wang Lin berteriak, "Kumpulkan!" Semua awan hitam berkontraksi dengan gila-gilaan, tetapi leluhur darah masih bertahan di dalam. Bahkan sekarang dia masih menjadi leluhur darah yang bangga. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.